Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya mau dengan suaranya shalom. Percaya Tuhan kita sudah memerdekakan setiap kita, amin. Bertepatan besok 17 Agustus kita mau hari ini semangatnya semangat kemerdekaan. Saya mau undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau berikan sorak-sorai yang termeriah buat Allah kita. Haleluya. Sorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Berselah hatinya, ada perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Mari bersorak-sorai buat Allah kita. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan.
atas bangsa ini. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan atas bumi ini. Hanya namamu Tuhan, satu-satunya Allah yang layak kami tinggikan, satu-satunya Allah yang kami muliakan. Kami mau menyembahmu lebih lagi Tuhan. Yesuslah.
berkuasa Tuhan, Dia berkuasa dan layak disembah. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi bagi Rajaku yang duduk di atas. Aku muliakan dan ku agungkan dan layak ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan agungkan Kau Tuhan, dan layak disembah. Sekali lagi katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di Ku agungkan Kau Tuhan, ku agungkan Yesus saja, hanya Kau yang berkuasa dan layak disembah, dan layak disembah, dan layak disembah. Haleluya. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Tetap semangat di dalam Yesus, pasti lebih baik. Besok bangsa kita Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-75. Saudara, mari kita lihat firman Tuhan. Alkitab berkata dalam Galatia 5 ayat yang pertama dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Galatia 5 ayat 1 dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Saudara, ada kalimat supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Itu artinya bisa jadi ada juga yang belum sungguh-sungguh merdeka. Ada juga yang belum mengalami apa yang namanya merdeka. Sebab itu Paulus kepada jemaat Galatia berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu kalau baca ayat selanjutnya dari Galatia pasal 5, maka kita bisa ketahui apa penyebab dari Paulus berkata supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ternyata jemaat di Galatia, mereka sekalipun sudah mengenal Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dalam praktek kehidupan mereka belum sungguh-sungguh merdeka. Karena apa?
Karena mereka masih dipengaruhi, karena mereka masih seringkali mengikuti peraturan-peraturan seremonial. Mereka seringkali gampang terpengaruh dengan berbagai ajaran-ajaran. Ya. Berbagai dengan rupa-rupa pengajaran. Efesus pasal yang keempat dikatakan, Efesus pasal yang keempat ayat 14 berkata, Efesus 4 ayat 14 dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Mereka masih dipengaruhi atau mereka masih terlibat hidup dalam hal-hal yang seperti itu. Kembali ke Galatia pasal yang kelima, Paulus berkata gini, ayat yang kedua. Paulus berkata, sesungguhnya aku, Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Ayat 5, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. 6, perhatikan, inilah yang dimaksud oleh Paulus bahwa kerap kali jemaat di Galatia ini belum sungguh-sungguh merdeka. Kenapa? Karena kerap kali mereka memberi satu persyaratan atau satu ketentuan bahwa mereka juga harus melakukan peraturan-peraturan di hukum Taurat. 6, coba kita baca bersama-sama ya, perlahan-lahan kita baca ayat yang ke-6. Galatia 5 ayat yang ke-6, 2, 3. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah saudara, salah satu contoh yang disampaikan oleh Paulus adalah kerap kali jemaat Galatia ini mengharuskan orang-orang yang percaya bahwa mereka juga harus mentaati, harus mengikuti apa yang sudah diatur di hukum Taurat. Ya, mana kita tahu di hukum Taurat perjanjian lama, maka bangsa Israel ketika keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian, Tuhan berfirman kepada Musa untuk setiap anak laki harus disunat. Nah, Paulus katakan gini, kalau masih mengikuti peraturan seperti itu, ketentuan seperti itu, sia-sia, gitulah, sia-sia. Sia-sia kamu, ya kamu lepas dari Kristus. Kristus tidak akan berguna sama sekali akan kehidupan kita. Jadi penting bagi Bapak Ibu Saudara untuk mengerti. Ya, coba kita lihat sebentar. Roma 8, ya Roma 8. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat 1 dan 2. Roma 8 ayat 1 dan 2. Sudah ketemu? Mari kita baca. 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 2, sama-sama. 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat pertama gini, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Berapa banyak saudara yang ada dalam Kristus Yesus? Amin. Kita semua ada dalam Kristus Yesus dan firman Tuhan berkata gini,
Jika saudara dan saya ada dalam Kristus Yesus, maka tidak ada penghukuman. Ya, mengerti kata amin? Ya. Kalau kita ada dalam Kristus Yesus, tidak ada penghukuman. Kenapa? Ayat 2 berkata gini, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Baca, dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya gini saudara, ketika saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Alkitab katakan ini, Kristus memerdekakan kita. Apa yang dimerdekakan oleh Kristus? Hukum dosa dan hukum maut. Ya. Hukum dosa dan hukum maut. Apa hukum dosa? Hukum dosa itu kutuk, kematian, sakit penyakit, penderitaan, kegagalan, ketidakberhasilan, kemiskinan. Itu hukum dosa. Nah, hukum maut itu apa? Kebinasaan kekal. Ya. Hukum maut adalah kebinasaan. Ulangan 28, Bapak Ibu kalau baca, Ulangan 28 ayat 15. Alkitab berkata gini, Ulangan 28 ayat 15. Jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan, segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, Alkitab berkata apa? Maka, baca 23, segala, nggak kelihatan apa? Kelihatan nggak tulisannya? Kurang gede. Ayo yang kelihatan baca sama-sama, 23. Maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ya, kalau sudah baca terus ayat selanjutnya dari pasal 28, ya dikatakan jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala ketetapan, segala perintah dan ketetapannya, maka segala kutuk akan datang kepadamu, bukan hanya segala kutuk. Sudah baca terus ayat-ayat di bawahnya dikatakan sakit penyakit, ya ada penyakit sampar. Bahkan dikatakan ini, langit akan menjadi seperti tembaga. Ya. Artinya apa? Hukum Taurat, kalau kita hidup dalam hukum Taurat, maka yang ada kutuk, kematian, sakit penyakit, penderitaan, ketidakberhasilan, kemiskinan, langit jadi tembaga, saudara. Kenapa? Karena tidak ada manusia pun, tidak ada manusia satu pun yang dapat memenuhi hukum Taurat. Tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu pribadi pun yang sanggup mentaati hukum Taurat. Pasti semuanya akan binasa. Pasti semuanya akan menerima kutuk, kematian, penderitaan dan sebagainya. Makanya Paulus berkata gini. Paulus berkata bahwa dia mau melakukan sesuatu yang baik. Ya. Tapi bukan apa yang kuhendaki yang aku perbuat, yaitu yang baik yang dia perbuat. Tapi dalam Roma pasal 8 ayat 3 sampai 6 nanti Bapak Ibu baca di rumah dikatakan bahwa justru yang jahat, yang tidak ku kehendaki, yang jahat itu yang aku lakukan. Saudara ya. Jadi Paulus sendiri menyadari bahwa tidak bisa. Manusia daging kita tidak bisa memenuhi hukum Taurat, tidak bisa mentaati hukum Taurat. Yesus berkata gini, roh memang penurut, daging lemah. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara seringkali ingin gini, hari ini saya mau berbuat baik, saya mau belajar sabar. Pernah Bapak Ibu punya keinginan seperti itu? Atau sudah sabar semua? Kerap kali kita sering kali gini, hari ini aku mau belajar sabar. Aku gak mau marah, gak mau ngamuk, gak mau emosi. Pernah ya? Nah kira-kira sepanjang hari itu, apa yang terjadi? Malah menjadi-jadi.
Iya Pak ya? Malah bertambah-tambah. Ya. Ya kalau saya seringkali begitu. Gitu. Kepengen belajar sabar, malah hari itu cobaannya lebih banyak. Saudara. Ya, bikin emosi, bikin keki, saudara ya. Wow, datang bertubi-tubi. Seperti itu saudara. Ya. Yang lain misalnya. Saudara mungkin hari-hari biasa karena kesibukan kerja, ya karena aktivitas yang tinggi, seringkali kita tidak ingat makan. Jam makan kita terlewatkan, ya Pak ya. Nah, saudara terasa lapar enggak? Kalau kesibukannya tinggi, aktivitasnya tinggi, padat acaranya, lapar enggak? Enggak lapar. Gitu, saudara bisa tahan makannya sampai sore hari. Nah, sekarang misalnya kemudian saudara ada dorongan, ada keinginan, mulai besok aku puasa. Maka sepanjang hari esok apa yang terjadi? Kesibukan tetap ada, tapi pikiran kita sudah ke makanan terus. Ya toh? Ya, orang puasa, maka yang ada dalam pikiran biasanya gini, nanti sore makan sama apa ya? Masak apa ya? Nah, kalau nggak kepengen puasa, nggak kepikiran. Tapi kalau puasa, pikirannya seperti itu. Nah itu manusia daging kita ini seperti itu, nggak bisa. Nggak bisa selalu seperti itu. Ya. Nah makanya dikatakan gini, ya hanya Yesus yang bisa. Coba balik ke Roma 8. Roma 8 ayat yang ketiga. Roma 8 ayat yang ketiga. Ayo kita baca sama-sama ya. Roma 8 ayat yang ketiga. Kita baca 2-3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. 6. Karena keinginan daging adalah maut. Perhatikan ya, keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah lihat saudara ya, Paulus menyadari bahwa manusia daging tidak bisa memenuhi mentaati hukum Taurat. Karena keinginan daging itu adalah membawa maut, keinginan daging adalah maut. Tapi keinginan roh adalah damai sejahtera ya, hidup dan damai sejahtera. Nah Tuhan juga menyadari bahwa tidak ada satupun pribadi manusia yang sanggup memenuhi mentaati hukum Taurat. Karena di dalam hukum Taurat begitu saudara menyimpang, ya dosa dalam bahasa aslinya dikatakan hamartiah, artinya meleset dari sasaran, ya, meleset dari tujuan. Nah firman Allah ini ditulis supaya Bapak Ibu Saudara dan saya memenuhi firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Ya. Di perjanjian lama jangan kau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya. Pilihlah kehidupan, kepadamu diperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Nah manusia tidak punya kemampuan untuk memenuhi hukum Taurat, maka Yesus lahir buat saudara dan saya.
Ya, makanya dikatakan gini. Ayat yang ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Tuhan memberi anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepada dia tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, Allah mengirim, mengaruniakan, mengutus anaknya Yesus buat saudara dan saya. Supaya kita semua diselamatkan. Yang mengerti kata amin. Supaya kita semua diselamatkan. Lewat cara apa? Lewat percaya kalau saudara dan saya percaya Yesus. Percaya dengan Yesus maka diselamatkan. Ada kasih karunia. Yohanes 1, coba kita lihat sebentar ya. Yohanes 1 ini pelajaran jadi banyak buka Alkitab ya. Yohanes 1 dikatakan ayat yang ke-16. Yohanes 1 ayat 16 dikatakan karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. 17 sama-sama 23. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa tetapi apa? Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah contoh gini, contoh saudara ya. Di Yohanes pasal yang ke-9 kalau nggak salah ya. Pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8, orang Israel membawa seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Masih ingat ceritanya? Diperhadapkan kepada Yesus dan mereka berkata, "Guru, orang ini kedapatan berbuat zina. Hukum Taurat, hukum Musa," coba kita baca saja ya, biar Bapak Ibu dapat menangkap ya. Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8. Ayat yang ketiga, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." 5, baca sama-sama 2, 3. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang itu? Perhatikan saudara. Sudah terkonsep dalam orang Farisi dan tua-tua ini, saudara ya, orang Israel ini. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sudah terkonsep dalam pikirannya bahwa wanita yang kedapatan zina maka satu, rajam pakai batu. Lihat, hukum Taurat itu selalu hukuman, selalu kutuk, selalu vonis, saudara ya, selalu ya seperti itu. Tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan, sudah mati. Tapi Yohanes 1 berkata gini, Yesus kasih dan kebenaran. Ya, di Yohanes 1 dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa tetapi kasih karunia dan kebenaran datang karena Yesus Kristus. Datang oleh Yesus Kristus. Dan saudara, di Yohanes 8 ketika diperhadapkan, maka Yesus cuma tidak ngomong apa-apa, dia cuma nulis, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama kali melempar batu. Akhirnya satu persatu ahli Taurat, orang Farisi pergi meninggalkan. Nah, lihat saudara, ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka?
tidakkah ada yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, baca sama-sama 2, 3. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara nangkep ya, apa perbedaan hukum Taurat dan Yesus Kristus? Hukum Taurat, maka hukumnya wajib. Kalau salah, ya dihukum. Jika tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala ketetapan dan perintahnya, maka segala kutuk langsung itu otomatis. Tidak ada yang mampu. Hidup dalam hukum Taurat tidak ada yang mampu, binasa semua. Allah menyadari dia karuniakan anaknya Yesus. Karena Yesus datang dengan kasih karunia dan kebenaran. Nah contohnya tadi, wanita yang zina. Wajib hukum batu. Tapi Yesus, aku tidak menghukum. Pergilah, jangan berbuat dosa. Itulah yang dikatakan kasih karunia dan kebenaran. Itulah perbedaan antara Taurat dan Yesus Kristus Tuhan. Nah saudara, ya, gimana supaya kita sungguh-sungguh merdeka? Ada 3 hal yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, untuk kita menikmati kemerdekaan. Kristus telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Kapan terjadinya? Ketika saudara dan saya lahir baru. Ya, ada kelahiran baru. Yohanes pasal yang ketiga ada seorang yang bernama Nikodemus. Orang ini pintar, orang ini luar biasa. Ketika bertemu dengan Yesus dan dia mendengar pengajaran Yesus, kemudian dia berkata apa yang harus dilakukan. Kita lihat sebentar ya, Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang pertama dikatakan adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya. Kata Nikodemus, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. 6, baca sama-sama, 2, 3. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Maka yang pertama untuk kita benar-benar merdeka, kita harus dilahirkan kembali. Ya. Kita harus mengalami kelahiran baru. Tanda dari kelahiran baru adalah saudara memberi diri dibaptis. Nah, itu tanda kelahiran baru. Ya. Nikodemus, bagaimana mungkin bukan seperti yang kita bayangkan kelahiran secara biologis saudara, bukan, tapi kelahiran baru roh, jiwa dan tubuh. Roma pasal yang ke-6, coba kita lihat sebentar ya. Roma pasal yang ke-6, ayat yang keempat. Roma pasal 6 ayat yang keempat,
dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam apa? Hidup yang baru. Untuk kita mengalami kemerdekaan yang Yesus sudah kerjakan adalah setiap orang percaya harus mengalami kelahiran baru. Lewat apa? Lewat baptisan. Dalam Roma pasal 6 dikatakan bahwa ketika kita dibaptis, ditenggelamkan, kita basah seluruhnya, itu sama aja seperti kematian Yesus. Ya. Roh, jiwa, tubuh kita mati. Ya. Manusia lama kita mati. Ya. Ditenggelamkan. Kemudian kita bangkit, ya, keluar dari air. Nah, keluar dari air itu mengalami satu pembaharuan, roh, jiwa, tubuhnya mengalami pembaharuan. Jadi sangat dipertanyakan kalau ada orang yang bilang percaya Yesus, tetapi dia tidak pernah mau dibaptis. Dan dia tidak akan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya dari Kristus. Karena ini adalah step awal. Yohanes, coba kita sebentar. Yohanes pasal yang ke-5. 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang ke-5. 1 Yohanes pasal yang ke-5 dikatakan ini, ayat yang ke-6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan roh lah yang memberi kesaksian. Karena roh adalah kebenaran. 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya 1. 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, apa? Roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah 1. Ya. Tanda orang percaya di dalam Yesus, tanda orang dimerdekakan dalam Yesus, roh, dikatakan roh, air, dan darah. Nah, kita bahas satu-satu. Ya. Air itu bicara tentang kelahiran baru, bicara tentang baptisan. Yang kedua bicara tentang darah. 1 Korintus 11 ayat 27. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Kita baca sama-sama. 23. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Lihat saudara, ya. Jadi orang yang percaya dan mau mengalami kemerdekaan yang Yesus sudah kerjakan adalah dia harus mengakui tubuh Kristus. Dia harus mengakui korban Yesus di atas kayu salib. Bahwa Yesus mati buat dia. Bahwa Yesus mati di atas kayu salib menanggung dosa, menanggung kesalahan, menanggung kutuk, menanggung sakit penyakit, mengandung kemiskinan kita. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita semua diperkaya. Tanpa mengakui tubuh Kristus, tanpa mengakui tubuh dan darah Kristus, kita tidak akan mengalami kemerdekaan. Ya. Jadi saya minta Bapak Ibu Saudara jemaat di tempat ini, ketika minggu pertama, di sini minggu pertama, ya di beberapa gereja setiap minggu. Ya, itu tergantung kondisi, tergantung dari model pengembalaannya, saudara. Ya. Tapi yang paling penting adalah gini, ketika saudara menerima perjamuan kudus, saudara harus benar-benar menghargai, menghormati korban Yesus di atas kayu salib. Artinya bukan karena rutinitas
Bukan karena kebiasaan, oh ya minggu pertama setiap bulan di GPA Glory to Glory ada perjamuan kudus. Saudara ngikuti ya sekedar ikut ya karena ini memang sudah programnya, sudah acaranya, sudah rutinnya seperti itu. Saudara ikuti. Percuma. Nggak mendatangkan keuntungan, nggak mendatangkan berkat. Malah Alkitab katakan ini, hukuman. Ya. Ayat 30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kenapa? Ya karena tidak mengakui tubuh Kristus. Tidak menghormati, tidak menghargai korban Yesus di atas kayu salib. Yang rela mati buat kita. Jadi ini penting. Ya, ketika saudara angkat roti, hosti, gitu ya, saudara harus ingat bahwa ini Yesus yang sudah rela mati, tubuhnya sudah terpecah-pecahkan. Ketika saudara angkat cawan, maka saudara ingat bukan sekedar anggur biasa, tapi darah Kristus yang sudah tercurah. Membebaskan saudara, menebus saudara, menghapus, menyembuhkan, memulihkan. Nah, ya, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa yang harus ada dalam kehidupan seorang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus? Yang pertama kelahiran baru, yang kedua mengakui tubuh Kristus, tubuh dan darah Kristus. Yang ketiga adalah roh, dipimpin oleh roh. 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga. Ayat 17, 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Galatia 5, Galatia 5 ayat 18. Galatia 5 ayat 18. Ayo kita baca sama-sama, 2, 3. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Jadi 3 ini yang harus ada dalam kehidupan setiap orang yang percaya dalam Yesus. Kalau dia mau benar-benar menikmati kemerdekaan yang Yesus sudah berikan. Yesus sudah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Maka saudara harus mengalami kelahiran baru. Bukan berapa lama saudara sudah jadi Kristen. Tapi yang paling penting adalah adanya kelahiran baru. Ya, karakter kita diubahkan. Ya. Manusia baru, kita berubah. Yang kedua adalah saudara mengakui tubuh dan darah Kristus, menghormati. Bahwa Yesus mati buat kita semua. Maka saudara akan bisa menikmati kemerdekaan itu. Karena iblis itu kan kerjaannya nuduh. Kerjaannya itu mendakwa. Ya. Kalau saudara mengabaikan tubuh dan darah Kristus, saudara lemah. Maka itu sasaran empuk untuk iblis mendakwa, kamu berdosa. Kamu masih bersalah. Kamu enggak layak. Oh kamu enggak benar. Seperti itu saudara. Tapi kalau saudara percaya bahwa ya darah Kristus sudah membasuh. Darah Kristus sudah menyucikan. Darah Kristus sudah menguduskan. Maka tidak ada. Saya ingat satu ayat terakhir ya. Yosua, coba kita lihat sebentar. Sakaria. Sakaria pasal yang ketiga. Sakaria pasal yang ketiga ayat yang pertama. Sakaria 3 ayat yang pertama dikatakan, kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Baca sama-sama 2, 3. Sedang apa? Iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lihat saudara, kerjaan iblis itu hanya mendakwa.
Dan dia tidak pilih-pilih orang. Siapapun itu, termasuk dikatakan imam besar Yosua. Didakwa. Ya, toh. Ayat 2. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu ia berdiri di hadapan malaikat itu. Ya. Kemudian yang memberi perintah kepada orang-orang yang melayani, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya, dan kepada Yosua ia berkata, lihat dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Perhatikan ya, malaikat Tuhan katakan, aku telah menjauhkan kesalahanmu, mengenakan pakaian pesta, menaruh sorban tahir di kepala. Karena medan peperangan kita yang sesungguhnya adalah di pikiran. Nah, kerap kali iblis mendakwa, engkau nggak layak. Oh, engkau tidak pantas, engkau masih berdosa, engkau masih tidak kudus. Seringkali begitu, saudara. Makanya penting bagi Bapak Ibu untuk mengakui tubuh dan darah Kristus. Karena darah Kristus sudah menyucikan, menguduskan, mentahirkan hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, step yang ketiga, untuk kita mengalami kemerdekaan Kristus, hendaklah saudara mau dipimpin oleh Roh. Karena di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Ya. Kita bukan lagi hidup dipimpin oleh daging. Karena keinginan daging adalah maut. Ya. Karena keinginan daging itu perseteruan menjadi musuhnya Tuhan. Tapi hendaklah saudara dan saya dipimpin oleh Roh. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Biar firman ini memberkati kita semua bahwa Kristus sudah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Sehingga setiap orang yang percaya di dalam Yesus, percayalah bahwa Tuhan sudah memberi jalan keluar buat setiap persoalan yang dihadapi. Mari ya. Mari bangkit berdiri, kita naikkan pujian dan kita akan memberi persembahan. kasih Tuhan buat berkat-berkat melimpah yang Tuhan sudah curahkan atas kami semua. Sebentar kami pulang berpisah satu dengan lain, kami angkat kedua tangan kami. Tidak lupa kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia dengan kemakmuran, dengan kesejahteraan, bahkan dengan hujan pertobatan dan hujan keselamatan. Kami rindu bangsa ini dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu saudara pulanglah ke rumahmu masing-masing. Terimalah berkat yang datang dari tempat maha tinggi. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati pada waktu keluar, diberkati segala pekerjaan usaha bisnismu, rumah tanggamu, anak-anakmu diberkati dalam studi, kuliah,
cita-cita masa depan, karir, Tuhan sudah berikan yang terbaik. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati bersama, katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.